Berlatar pada tahun 2010, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gijun. Ini parasnya, ia merupakan seorang eksekutor utama organisasi kriminal milik perusahaan Juwon yang bergerak di bidang properti. Waktu itu dia mendapat perintah langsung dari atasannya untuk menghadapi rival bisnis yang selama ini menjadi penghalang terbesar bagi perusahaan utama mereka. Beberapa tahun kemudian, terjadi sebuah pembunuhan keji terhadap manajer grup Bongsan. Meski telah memohon agar nyawanya diselamatkan, manajer tersebut tetap dihabisi dengan sangat sadis, di mana kematian ini membuat Gu Bongsan sebagai CEO grup Bongsan langsung merasa cemas. Bagaimana tidak? Karena ternyata dalang di balik pembunuhan itu adalah putranya sendiri, sehingga demi menjaga reputasi perusahaannya, Gu Bongsan pun akhirnya mengadakan pertemuan khusus dengan rekan bisnis beliau, yakni CEO perusahaan Juwon, dengan maksud untuk meminta bantuan. 그러니까 집안일은 왜 아무 상관없는 나한테 맡기냔 말. Dan inilah CEO perusahaan Juwon, beliau bernama Lee Juwon. Awalnya beliau menolak terlibat karena tak ingin mencampuri urusan ini. Namun setelah Gu Bongsan berjanji akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah yang selama ini menghambat perusahaan Juwon, akhirnya Lee Juwon pun berubah pikiran dan setuju untuk membantu. Masalah ini kemudian Lee Juwon bicarakan kepada orang kepercayaannya yang bernama Jisoo. Dia merupakan seorang direktur di perusahaan Juwon. Di sana Lee Juwon menjelaskan seluruh situasi secara rinci, termasuk bantuan yang akan Gu Bongsan berikan. Sehingga demi mendapat bantuan tersebut, Lee Juwon pun segera memerintahkan Jisoo untuk segera menyelesaikan urusan tersebut. 큰 도움 될 거다. 여기도 부지 해결해 준대잖아. Tanpa bisa membantah, Jisoo pun menemui Junmo, yakni putra Gu Bongsan itu sendiri. Namun pertemuan itu justru berujung ketegangan, di mana Junmo malah bertindak konyol, sampai marah besar dan mengungkit masa lalu kelam mereka, bahkan berani menjelek-jelekan katanya Jisoo, yang hal itu tentu membuat Jisoo sangatlah marah. Sepulangnya dari pertemuan itu, Jisoo mendatangi kakaknya, yakni Gijun, yang kini telah pensiun dan hidup tenang dengan berkemah di hutan. Di balik pertemuan tersebut, tersimpan kenyataan pahit bahwa hubungan kakak beradik ini mulai merenggang akibat kesibukan mereka masing-masing. 갈게. Setelah bertemu sang kakak, Jisoo bukannya pulang ke rumah, melainkan pergi ke galeri milik perusahaan Juwon. Hingga tak lama kemudian, suara benda jatuh terdengar jelas dari area garasi yang membuatnya penasaran dan memutuskan untuk memeriksa sumber suara tersebut. Sesampainya di garasi, Jisoo sempat waspada karena mengira ada orang lain di sana, dan setelah mengetahui suara itu berasal dari seekor kucing yang akhir-akhir ini sering muncul, tentu saja hal itu membuatnya sedikit tenang. Namun tepat ketika Jisoo sedang memberi makan kucing tersebut, tiba-tiba ya, meski diserang secara mendadak, Jisoo yang mahir bela diri pun mampu menghadapi setiap serangan. Tapi saat ia dalam kondisi lemah dan lekas mengampuni pemuda tersebut, tiba-tiba seseorang datang dan menusuknya dari belakang. Tak lama kemudian, sekelompok pemuda lain bermunculan dari balik mobil. Mereka adalah orang-orang bayaran yang ditugaskan untuk menghabisi Jisoo. Meski harus menghadapi banyak lawan sekaligus dan mengalami luka serius di bagian perut, Jisoo masih mampu bertahan. Sayangnya, tepat saat ia akan hendak masuk untuk mengobati lukanya, muncul seorang pembunuh baru yang berbicara dalam bahasa Jepang dengan kemampuan bertarung yang jauh lebih unggul dari sebelumnya.
Dengan segenap kemampuan, Gisok berusaha melawan setiap serangan yang datang. Sayangnya, kemampuan Gisok dalam bertarung sangat-sangatlah jauh dari sang pembunuh, hingga akhirnya membuat Gisok harus tewas secara mengenaskan. 신어때 Kabar kematian Gisok segera disampaikan kepada sang kakak, yaitu Gijun. Mendengar hal tersebut, Gijun merasa sangat-sangat terpukul, mengingat bahwa sang adik baru saja mengunjunginya. Di rumah duka, bukan hanya grup Juwon yang hadir, tetapi grup Bongsan juga turut datang sebagai bentuk ungkapan bela sungkawa. 마음이 아프네요. Di tengah lalu lalang para pelayat, tangan kanan Lee Juwon yang bernama Choi menghampiri manajer grup Bongsan yang bernama Kim. Choi menuduh bahwa kematian Gisok pasti disebabkan oleh Kim, mengingat Kim dianggap telah berkhianat dengan memilih bekerja di perusahaan Bongsan. 요즘 애들이 잘 애들 짓이라잖아요. 뭐 있구나. Tak lama kemudian, putra Lee Juwon yang bernama Game Song datang ke rumah duka, akan tetapi kedatangannya langsung dihalangi oleh Choi bukan tanpa alasan. Choi tidak ingin Game Song menemui Lee Juwon karena hubungan ayah dan anak itu memang sejak lama tidak pernah akur. Bahkan Lee Juwon sendiri menganggap Game Song hanyalah seorang anak yang tak dapat diandalkan. 회사 일에 일체 개인 맛이라는 거. 제가 아버지께 말씀드릴 테니까 안내해 주시오. Sementara di sisi lain, Gu Bongsan meminta agar jangan terlalu sedih dan menyarankannya untuk segera mencari penerus lain karena ternyata selama ini Lee Juwon sangat menyayangi Gisok hingga berencana menjadikannya sebagai penerus perusahaan. Namun Gisok yang mengetahui bahwa Lee Juwon memiliki seorang putra memilih menolak tawaran tersebut. Ia melakukan hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada Game Song, putra kandung Lee Juwon yang memiliki hak penuh untuk menjadi penerus. 기석이는 이렇게 가면 안 되는 Di tengah perbincangan mereka berdua, Gijun datang dan langsung menanyakan kejadian sebenarnya yang menyebabkan sang adik tewas secara mengenaskan. Namun karena mereka juga tidak mengetahui kronologi pastinya, mereka hanya bisa menjelaskan bahwa kematian Gisok diduga akibat serangan sekelompok anak muda. Merasa tidak percaya dengan penjelasan tersebut, Gijun kemudian mendatangi apartemen mendiang adiknya. Di sana ia menemukan 2 buah buku tentang cara berkemah, di mana temuan itu membuat Gijun semakin sedih karena ia menyadari bahwa selama ini dirinya terlalu membiarkan Gisok menjalani kehidupan seorang diri. Demi membalaskan dendam atas kematian sang adik, Gijun mendatangi kantor polisi untuk menemui salah satu pemuda yang berhasil ditangkap. Yang di sana pemuda tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, meskipun telah diancam akan dihabisi beserta semua keluarganya. 그날 너랑 같이 있던 애들 시발년 놈들 만 Sebagai langkah awal, Gijun sengaja datang ke sebuah rental PS. Hal tersebut ia lakukan untuk memancing seluruh anak muda yang terlibat dalam kejahatan terhadap adiknya. Dan tepat setelah semua pemuda itu berkumpul, Gijun pun langsung melancarkan aksinya dan... Beralih kepada Lee Juwon, beliau yang saat ini masih berada di rumah duka pun tiba-tiba dihampiri oleh seorang polisi bernama Yongdo. Maksud dengan tujuannya datang ke sana adalah hanya ingin melihat Gisok untuk terakhir kalinya. Yang setelah itu, Lee Juwon meminta Yongdo menyelidiki dan mencari tahu siapa dalang di balik pembunuhan tersebut. 아니 그것 때문에 많이 서운하셨을 텐데. Aksi sadis yang menimpa mendiang Gisok pun segera menarik perhatian para jaksa. Mereka langsung mengadakan pertemuan khusus untuk mengungkap dan memecahkan kasus keji ini. 이 일로 검경수 옷 벗은 인간이 뭐 경찰 보고상으로는 엄한 경찰 팔아먹지 말고 확실하냐고. Tak hanya para jaksa, Gijun juga terus berusaha menemukan dalang di balik kematian adiknya. Ia kembali menemui pemuda yang kini telah dipenjara untuk menggali informasi lebih lanjut. 나 같은 가출팸 부려먹고 뽀찌주는 그런 방. 근데 이번에 Pemuda itu mengaku tidak mengetahui apapun. Ia hanya menerima perintah dari sebuah ruang obrolan yang dikenal dengan nama makam. Situs tersebut tidak pernah mengungkap identitas pihak yang memberi perintah. Karena itu, pemuda tersebut menyarankan Gijun untuk menemui pengacaranya, sebab pengacara yang menangani kasusnya merupakan utusan dari makam.
무단방 그 씹새들이 변호사 하나 붙여줬거든. 잡아서 직접 물어봐. Mendapat informasi tersebut, Gi Jun pun menemui pengacara yang dimaksud. Di sana ia meminta penjelasan mengenai cara kerja ruang obrolan makam yang setelah dijelaskan secara rinci, Gi Jun kembali diarahkan untuk menemui pengelola sekaligus penghubung operasional situs tersebut. Sang pengacara bahkan memberikan sebuah kartu nama agar Gi Jun dapat masuk ke perusahaan terkait. 내가 아는 거는 진짜 이게 다예요. 마무리. Tanpa membuang waktu, Gi Jun segera mendatangi perusahaan itu tanpa memperdulikan jam operasional, namun kedatangannya justru memicu amarah beberapa pengawal karena waktu sudah lewat jam kerja, sehingga mereka pun mencoba menyerangnya dan... Setelah berhasil mengalahkan sebagian pekerja, Gi Jun segera menghubungi pemilik perusahaan tersebut bernama Song Wan yang saat itu sedang dalam perjalanan dan memintanya untuk segera datang ke tempat tersebut. 기다린다. Setibanya di lokasi, Song Wan yang ternyata sudah mengenal Gi Jun pun langsung memohon ampun kepadanya. Ia mengaku bahwa pada awalnya tidak mengetahui siapa target yang sebenarnya, tapi setelah diberitahu bahwa target tersebut adalah Gi Sok, Song Wan terkejut dan segera mengirim seorang pembunuh bayaran yang masih pemula dengan harapan Gi Sok tidak sampai tewas. Tapi sayang, Gi Sok tetap saja meninggal dunia. 판단은 내가 할게. 누가 알게 되면 죽인 너도 곤란해져. Setelah mendengar seluruh pengakuan itu, Gi Jun pun semakin penasaran mengenai siapa dalang utama di balik pembunuhan sang adik. Song Wan kemudian mengungkapkan bahwa dalang sebenarnya adalah Junmo, putra dari Gubongsan sendiri. Mendengar nama tersebut, Gi Jun langsung terkejut dan berniat melakukan balas dendam tepat pada saat itu juga. Tak hanya Gi Jun yang mengetahui kebenaran ini, Choi juga telah lebih dahulu mengetahuinya dan segera menyampaikan kabar tersebut kepada Lee Ju-won. Mendengar hal itu, Lee Ju-won pun seketika terkejut dan berencana menemui Gubongsan. 봉산이부터 만나자. 예. Hingga pada akhirnya, Lee Ju-won mengajak Gubongsan bertemu di tempat biasa. Di sana Lee Ju-won menegaskan bahwa pembunuh Gi Sok tiada lain adalah Junmo. Tuduhan tersebut tentu saja membuat Gubongsan marah karena ia tidak percaya bahwa putranya sendiri yang telah membunuh Gi Sok. 사실 확인도 안 했을까? 감히 내 아들 목숨을 넘어? Tak lama kemudian, Gi Jun datang dan memotong pembicaraan Lee Ju-won dan Gubongsan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan membalas dendam kepada siapapun yang telah tega menghabisi nyawa adiknya. Gi Jun juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah mundur meskipun sadar risiko serangan balik bisa saja terjadi. 아무것도 하지 마시고 Mendengar pernyataan itu, Gubongsan diliputi rasa takut dan langsung meminta bantuan kepada Lee Ju-won. Dan sebagai imbalannya, Gubongsan bahkan rela menyerahkan hotel terbesar miliknya kepada Lee Ju-won, asalkan masalah ini dapat diselesaikan. Namun karena Lee Ju-won sudah terlanjur kecewa, ia sama sekali tidak berniat untuk membantu Gubongsan. 우리가 이렇게 함께 하는 수는 오늘이 마지막이겠어. Dalam kondisi marah besar, Gubongsan segera menemui Junmo dan langsung memarahinya. Ia menuntut kejujuran putranya dengan mempertanyakan apakah benar Junmo telah membunuh Gi Sok. Dan setelah mendengar jawaban langsung dari Junmo sendiri, amarah Gubongsan semakin memuncak. Yang meskipun begitu, sebagai sosok ayah ia tetap menyayanginya, sehingga demi menyelamatkan nyawa Junmo dari balas dendam Gi Jun, ia pun menyuruh putranya agar segera pergi ke luar negeri. 지금부터 숨 쉬는 것까지 내 허락받아. Sementara di tempat lain, Lee Ju-won didatangi oleh Choi yang sekedar ingin memastikan apakah Lee Ju-won akan melakukan serangan terhadap Gubongsan sebagai balasan atas kematian Gi Sok. Mendengar pertanyaan tersebut, Lee Ju-won yang lebih memilih menjaga karir dan posisinya memutuskan untuk tidak melakukan apapun. 피곤해. Meski keputusan itu membuat Choi sedikit kecewa, ia harus tetap menerima keputusan atasannya. Hingga tak lama kemudian, Choi dihampiri oleh salah satu orang terdekat Gi Sok bernama Hae-bun. Di sana Hae-bun menunjukkan pertanyaan yang sama, apakah Lee Ju-won akan membalas dendam kematian Gi Sok? 윗선 결정 따르면 되는 거야. 예?
Setelah mendengar jawaban Choi yang sangat mengecewakan, Hebun memilih untuk melakukan balas dendam sendiri dengan langsung mendatangi kantor situs ruang obrolan makam untuk menyewa jasa mereka demi melacak keberadaan Junmo saat ini. Beberapa jam kemudian, tim makam berhasil menemukan lokasi Junmo yang ternyata berada di hotel milik ayahnya sendiri, dan setelah mengetahui keberadaannya, Hebun langsung melaporkan kepada Gi-jun agar segera bersiap untuk melancarkan aksi balas dendam. 구준모 찾았습니다. Beralih kepada Lee Ju-won, ia yang saat ini masih diliputi kebimbangan mengenai langkah yang harus dia ambil, tiba-tiba dihubungi Yongdo dan memintanya untuk segera membuat keputusan. Di sana juga, Yongdo menjelaskan bahwa konflik itu justru bisa memberikan keuntungan besar bagi Lee Ju-won karena seluruh aset dan harta milik Bu Bong-san berpotensi lenyap jika Gi-jun terus-terusan melanjutkan aksinya. 지금 판을 주도할 수 있는 건 회장님 선택이 달렸다는 걸. Tanpa disadari, percakapan mereka didengar oleh Gamsong melalui alat sadap yang diam-diam ia pasang di ruangan sang ayah. Setelah mengetahui isi pembicaraan tersebut, Gamsong segera mengeluarkan bekas penyitaan yang akan diberikan terhadap perusahaan milik Gu Bong-san. Di sisi lain, Gu Bong-san yang sadar jika aset kekayaan terutama keselamatan putranya terancam pun meminta kepada seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Gi-jun dengan imbalan yang begitu besar. Namun karena Gi-jun dikenal sebagai dewa perang yang tak kenal ampun, membuat pembunuh bayaran takut sehingga memilih untuk tidak menerima permintaan Gu Bong-san tersebut. 11년 전 그 자리에 Penolakan itu tak membuat Gu Bong-san putus asa. Ia justru meminta kepada asistennya sendiri untuk menyelidiki lebih dalam kasus ini karena ia tetap yakin bahwa putranya tidak bersalah. Dan selama masa penyelidikan ini masih berlangsung serta dalang yang asli belum diketahui, Gu Bong-san meminta kepada asistennya untuk mengantarkan putranya ke rumah aman yang ada di Yongpong. 싹 다 알아봐. 경찰 일하시면 Mendapat permintaan itu, si asisten langsung menghampiri Junmo untuk segera pergi. Namun karena si Junmo keras beheng dan menganggap enteng lawan yang akan dihadapinya, ia memutuskan untuk melawan Gi-jun yang kini sudah berada di hadapannya sehingga 생각보다 잘 걸으시네. puas, sungguh-sungguh sangat puas akibat dari keputusannya sendiri. Si Junmo malah harus merasakan sakit di bagian perut karena mendapat satu pukulan keras yang dilancarkan oleh Gi-jun, di mana si asisten yang tak ingin Junmo terluka untuk kedua kalinya pun lantas meminta kepada sang manajer yang bernama Kim untuk membawa Junmo pergi dari sana, sedangkan dirinya memilih kembali akan menghadapi Gi-jun. Berhasil mengalahkan si asisten, Gi-jun segera menghampiri Song-wan yang merupakan pengelola situs ruang obrolan untuk sekedar menanyakan keberadaan Junmo saat ini. Namun karena anggota situs ruang obrolan sama sekali tidak bisa menemukan keberadaan Junmo sehingga membuat aksi balas dendam terhenti sejenak. 하루 준다. Di tempat lain, Junmo yang penasaran terkait siapa Gi-jun yang sebenarnya lantas meminta kepada Kim untuk menceritakan mengenai sosok Gi-jun dan hubungannya dengan sang ayah serta Gu Bong-san. 남기준에 대해서 얼마나 알고 계십니까? Untuk memahami hubungan antara Gi-jun, Lee Ju-won, dan Gu Bong-san, sejenak kita akan dibawa ke 11 tahun yang lalu. Pada saat itu, Lee Ju-won dan Gu Bong-san belum menjadi pengusaha besar seperti sekarang, melainkan masih bekerja di bawah kepemimpinan seorang pebisnis nomor 1 di Korea. 일본 진출을 노리던 고 회장은 무조건 부산행. Suatu hari mereka terlibat masalah besar ketika puluhan musuh datang menyerang tanpa ampun. Di tengah kekacauan tersebut, Gi-jun tiba-tiba muncul tanpa memberikan alasan apapun dan langsung membantu Lee Ju-won dan Gu Bong-san dengan menghabisi semua musuh secara brutal sehingga membuat keduanya berhutang nyawa atas pertolongan Gi-jun.
Sejak kejadian itu, kekuasaan Lee Juwon dan Gu Bongsan semakin menguat karena adanya Gi-jun di belakang mereka, dan karena hal itu pula, Lee Juwon dan Gu Bongsan dan juga Junmo dipercaya untuk mewarisi perusahaan bisnis nomor 1 di Korea agar roda perusahaan tetap berjalan meski sang pemilik asli telah tiada. 뭔가 봉산의 입지가 눈에 띄게 커졌습니다. Kabar ini diam-diam disampaikan oleh Song Wan kepada putra tunggal sang pebisnis. Mendengar hal tersebut, putra itu tak terima dan merencanakan pembunuhan terhadap Lee Juwon dan Gu Bongsan. Sayangnya, sebelum rencana itu terlaksanakan, Lee Juwon dan Gu Bongsan lebih dahulu mengetahuinya. Mereka pun memutuskan mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisi putra si atasan mereka. Menyaksikan putranya tewas, sang pebisnis murka dan memerintahkan anak buahnya membawa Lee Juwon serta Gu Bongsan ke hadapannya. Setelah keduanya berhasil ditangkap, sang pebisnis menyatakan akan membunuh mereka berdua, dan satu-satunya cara untuk mendapat ampunan adalah jika Gi-jun, orang yang selama ini melindungi mereka, mampu mengalahkan ratusan pembunuh bayaran yang telah dikerahkan. 죄송합니다, 형님. Lee Juwon sendiri sangat yakin bahwa Gi-jun mampu mengalahkan semua musuh, di mana keyakinan itu terbukti ketika Gi-jun benar-benar muncul sehingga berhasil menyelamatkan Lee Juwon serta Gu Bongsan dari ancaman kematian, dan sebagai konsekuensinya, maka semua kekayaan yang dimiliki sang pebisnis jatuh ke tangan Lee Juwon dan Gu Bongsan tanpa terkecuali. Sejak saat itu pula, hubungan mereka bertiga menjadi semakin dekat, sehingga demi menjaga kedamaian, mereka membuat perjanjian yang isinya siapapun yang membuat kekacauan harus menanggung akibatnya, dan itu kini sedang dialami oleh Gu Bongsan sendiri, yang putranya telah melanggar perjanjian dengan menghabisi Gisok, adik Gi-jun. 이준도. 그니까 Bukannya merasa takut setelah mendengar kehebatan Gi-jun, Junmo justru malah semakin menjadi-jadi tatkala dirinya tak percaya dengan apa yang dibicarakan oleh Kim, sehingga ia berencana akan menghabisi Gi-jun dengan caranya sendiri. 그런 뻥튀기 썰이나 믿으면서 여기 갇혀 있어라. Gu Bongsan sendiri kini sudah mendapat berkas terkait kematian Gisok, termasuk beberapa hal yang membuatnya sedikit merasa janggal, sehingga ia kembali menyuruh anak buahnya untuk menemui polisi yang telah menangani kasus ini dari awal. 잡아와. 잡았어. Tidak hanya itu, Gu Bongsan juga menemui Yongdo untuk meminta bantuannya. Akan tetapi, Yongdo sama sekali tidak ingin memberikan bantuan, mengingat jika lawannya saat ini sangatlah berat. 그렇게 만든 규칙을 좀 규칙 이길 하는 게 아니야. Kim yang sudah muak dengan tingkah Junmo pun memilih untuk pergi ke Seoul terlebih dahulu, meninggalkan Junmo seorang diri. Meskipun begitu, ia sama sekali tidak merasa khawatir karena Junmo sama sekali tidak mungkin berbuat onar sebab dia tidak pandai dalam berkelahi. Di tengah perjalanan, Kim dihubungi oleh Junmo yang langsung mengancam akan membunuh seluruh keluarga Kim jika ia menolak mengikuti rencana yang telah disiapkan, dan demi menyelamatkan keluarganya, Kim pun termaksa menyetujui permintaan tersebut, yang setelah mendapat persetujuan itu, Junmo segera menghubungi pembunuh bayaran dan memerintahkan mereka datang ke lokasi yang akan ditentukan kemudian. How many? Just one. Setibanya di Seoul, Kim mengajak Junmo bertemu di suatu tempat. Di sana, Kim yang sejatinya merupakan rekan seperjuangan Gi-jun pun dengan berat hati memberikan alamat palsu mengenai keberadaan Junmo kepadanya. Informasi itu membuat Gi-jun merasa sedikit lega karena mengira telah menemukan lokasi Junmo, padahal tanpa disadari saat ini ia sedang dikelabui. 괜찮아. 봉산. Dengan tenang, Gi-jun masuk ke dalam ruangan yang sudah diberikan oleh Kim, yang tepat setelah berada di dalam, dia langsung diserang oleh pembunuh bayaran sehingga... Sungguh luar biasa, Gi-jun mampu melawan setiap serangan yang diberikan, bahkan dirinya mampu menghabisi pembunuh kelas kakap tanpa tergores sedikit pun. Beralih pada Junmo yang masih tegang karena belum mendapat kabar apapun, lantas menghubungi si pembunuh bayaran yang tanpa ia ketahui jika panggilan tersebut diangkat oleh Gi-jun. Mendengar suara tersebut, Junmo sangat takut karena sudah dipastikan jika pembunuh bayaran yang ia sewa kini telah tewas.
Menyadari bahwa Gi-jun bisa datang kapan saja untuk menghabisinya, Junmo langsung menyewa seorang petinju terhebat di Korea Selatan, meski petinju tersebut kini telah masuk daftar hitam atlet nasional akibat kesalahan yang pernah ia perbuat. Junmo tetap menyewa karena ia sangat yakin bahwa kali ini Gi-jun tidak akan mampu mengalahkan seseorang petarung kelas atas yang sudah terkenal akan kemampuan bertarungnya. 그러다 걔 진짜 죽을 수도 있는데 이번 판 10억짜리라고. Dengan bayaran sebesar 1 miliar, sang petinju pun merasa sangat puas hingga tanpa ragu mengajak Junmo langsung menemui Gi-jun tanpa terlebih dahulu mencari tahu kekuatan maupun kelemahan yang dimiliki Gi-jun. Tak lama setelah si petinju dan Junmo pergi, Kim tiba di tempat tersebut dengan mendapati Junmo sudah tidak berada di rumah. Khawatir Junmo akan bertindak nekat, Kim segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyebar dan mencari keberadaan Junmo. Sementara itu di tempat lain, Gi-jun yang sedang berada di sebuah klinik tiba-tiba dihubungi oleh sahabatnya. Sang sahabat meminta Gi-jun agar tidak bertindak gegabah dalam menjalani balas dendamnya karena ia berencana membantu dengan cara menemui Junmo dan mencoba membujuknya agar menyerahkan diri kepada polisi. 말씀드릴 거야. 아무튼 너도 그만하는 거야. Tanpa si sahabat sadari, jika semua omongannya ternyata didengar langsung oleh Junmo yang sudah sedari tadi berada di tempatnya sehingga di tengah aksi penyiksaan tersebut, Kim datang dan berusaha menghentikan Junmo yang karena Junmo tak kunjung berhenti, Kim pun terpaksa menyerangnya. Namun sayang, tindakannya itu justru membuat Kim harus bernasib seperti ini. Tak lama kemudian, ponsel milik korban berdering yang merupakan panggilan telepon dari Gi-jun. Momen itu langsung dimanfaatkan oleh Junmo untuk menjawab panggilan tersebut dan dengan nada menantang, Junmo menyampaikan bahwa seluruh sahabat Gi-jun telah tewas sekaligus menantangnya agar datang ke lokasi yang telah ia tentukan. 뛸 수 있지? Mendengar kabar tersebut, Gi-jun diliputi amarah yang luar biasa. Ia pun memutuskan untuk melancarkan balas dendamnya pada malam itu juga. Setelah mengarahkan berbagai cara untuk mencari bukti atas tuduhan yang menimpa putranya, Gu Bong-san akhirnya berhasil menemukan polisi pertama yang menerima laporan terkait tewasnya Gi-so. 알지. 구회장님. Didorong rasa penasaran, Gu Bong-san terus menekan polisi tersebut dengan berbagai pertanyaan, bahkan disertai penyiksaan agar ia mengaku siapa pihak yang telah menghubunginya. Namun, karena sang polisi benar-benar tidak mengetahui siapa pelapor sebenarnya, ia hanya mampu menyerahkan rekaman percakapan telepon antara dirinya dan si pelapor. 남기석 죽인 애들은 바로 자수할 겁니다. Beralih ke Junmo yang kini diliputi kecemasan akan keselamatannya sendiri, ia segera memanggil seluruh preman dari berbagai penjuru Korea untuk berkumpul di rumahnya. Di sana Junmo menawarkan sekantong uang tunai sebagai imbalan bagi siapapun yang berhasil menghabisi Gi-jun. 돈인데? Tak lama kemudian, Gi-jun datang sambil membawa sebuah tongkat untuk menuntaskan balas dendamnya. Tepat saat ia membuka pintu, ratusan musuh telah datang menunggunya dan... Meski harus menghadapi aksi perbandingan 1 lawan 1000, hal itu sama sekali tidak membuat Gi-jun gentar. Justru sebaliknya, ia semakin kuat meski berkali-kali menerima pukulan dan berkat kegigihannya, Gi-jun berhasil menghabisi semua musuh di ruangan pertama. Setelah ruangan pertama berhasil dilalui, Gi-jun kembali dihadang oleh para pembunuh bayaran yang telah menunggunya di ruang berikutnya. Lagi dan lagi, ia mampu menumbangkan semua lawan, di mana situasi itu membuat Junmo mulai diliputi rasa ketakutan. Melihat kemampuan bela diri Gi-jun yang luar biasa, sang petinju pun meminta agar bayarannya dinaikkan meski nominalnya sangat besar. Junmo terpaksa menyetujuinya demi menyelamatkan dirinya sendiri.
Sebagai mantan atlet terkenal, si petinju tersebut awalnya merasa pertarungan ini akan mudah. Ia berkali-kali menghajar Gi-jun hingga tampak kelelahan. Namun tepat saat kekuatan Gi-jun hampir habis, ia mendengar suara Junmo yang berbicara dengan nada puas, seolah-olah merayakan kematian Gi-sok. Dan karena ucapan itulah yang justru menjadi sumber kekuatan baru bagi Gi-jun, hingga keadaan pun mulai berbalik arah. Sungguh di luar dugaan, di tengah keputusasaan yang sempat menyelimuti dirinya, Gi-jun bangkit kembali dengan melancarkan serangan balasan yang membuat si petinju tak lagi mampu memberikan perlawanan. Melihat si petinju yang menjadi satu-satunya harapan kini telah tiada, membuat Junmo sangat dibuat ketakutan hingga mencoba untuk menghabisi Gi-jun menggunakan senjata api, tetapi sial, sungguh sangat sial, nasib si bocah so jago kini sudah podar di tangan Gi-jun, yakni sang kakak yang ingin melakukan balas dendam atas kematian adiknya. Tak lama kemudian, ponsel Junmo berdering yang merupakan panggilan telepon dari sang ayah. Tanpa berniat menyembunyikan apapun, Gi-jun memilih berkata jujur bahwa Junmo telah tewas di tangannya sendiri. Mendengar pengakuan itu, Gubong-san sangat-sangat dibuat terpukul karena peristiwa yang paling dia takuti akhirnya benar-benar terjadi. 받아들이세요. Setelah semua permasalahan seolah berakhir, Gi-jun memutuskan untuk pulang. Namun di tengah perjalanan, ia tiba-tiba mendapat serangan dari sebuah mobil yang datang dari arah berlawanan. Akibat tabrakan yang terjadi semalam, Gi-jun mengalami luka parah. Ia pun segera dibawa oleh Hibun ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. 바로 치료할 수 있게 준비해주세요. Sementara di sisi lain, Lee Ju-won yang tengah melakukan perjalanan tiba-tiba dihubungi oleh Gubong-san yang memintanya agar mereka bertemu pada hari itu juga. Penasaran dengan apa yang ingin dibicarakan, Lee Ju-won pun segera pergi untuk menemuinya. 준모일은 유감일세. Setibanya di lokasi, Gubong-san menyerahkan selembar kertas berisi bukti bahwa polisi yang ia tangkap malam sebelumnya telah merekayasa kasus kematian Gi-suk demi uang. Dan karena hal itu pula, Gubong-san mencurigai semua orang termasuk Lee Ju-won hingga berniat menyelidiki kasus ini lebih dalam, bahkan akan menelusuri perusahaan-perusahaan cangkang yang berada di bawah naungan perusahaan milik Lee Ju-won. 십수년을 알고 있었으면서 아직도 날 몰라? 내가 날 몰랐던 거지. Tak hanya itu, Gubong-san juga menyadari bahwa lambat laun Lee Ju-won akan menghabisi siapapun demi mencapai keabadian dan kejayaan. Dan untuk mencegah hal tersebut, Gubong-san secara terbuka menantang Lee Ju-won untuk saling menyerang satu sama lain. 이게 이준이지. 둘 중 하나는 사라져야지 끝나. Tantangan tersebut kemudian dibicarakan Lee Ju-won dengan para anggotanya, namun sebagian besar dari mereka memilih untuk tidak menanggapi permintaan Gubong-san. 왜 어느 때인데 함부로 피를 보려 그래? 가만히 앉아서 봉산 애들한테 당할 겁니까? Di sisi lain, Gubong-san juga tengah membahas rencana serangan terhadap Lee Ju-won. Akan tetapi, tepat saat diskusi berlangsung, tim kejaksaan tiba-tiba datang dan menyita seluruh aset milik Gubong-san karena diduga telah melakukan penggelapan uang. Hal itu membuat Gubong-san murka hingga ia memilih kabur dari lokasi saat itu juga. Penggeledahan dan penyitaan tersebut ternyata dipimpin oleh Gem-song, namun ia justru dipandang sebelah mata oleh atasannya karena gagal menangkap Gubong-san. Sang atasan bahkan menuduh Gem-song telah bersekongkol dengan ayahnya sendiri demi menyelamatkan Gubong-san dari penangkapan. Tuduhan itu membuat Gem-song sangat kesal. Ia pun lantas langsung menunjukkan berkas penyitaan berikut yang ditunjukkan kepada perusahaan Ju-won, yakni perusahaan milik ayahnya sendiri. Melihat hal tersebut, sang atasan seketika terdiam, menyadari bahwa ia telah berprasangka buruk terhadap Gem-song. 각오는 된 거야? 각오는 Beralih kepada Lee Ju-won yang kini sedang diliputi kepanikan karena sudah dipastikan bahwa dirinya akan menjadi target penyitaan selanjutnya. Dalam kondisi tersebut, Lee Jung-won pun meminta bantuan Yong-do untuk membereskan kebocoran masalah keuangan yang sempat terjadi sebelumnya. 뭐
자네가 그랬지. Mendengar permintaan itu, Yongdo merasa kesal. Ia menyadari bahwa dirinya diminta melindungi oleh seseorang yang telah mendirikan perusahaan cangkang dan kerap menyuap aparat kepolisian. Yongdo juga menegaskan bahwa sekeras apapun ia berusaha melindungi Lee Ju-won, semuanya akan sia-sia jika pihak yang berusaha menghancurkannya adalah orang terdekatnya sendiri. 그런 일을 할 수 있는 사람은 저 말고입니다. 검찰에. Perkataan tersebut membuat Lee Ju-won diliputi pikiran berlebihan dan ketika Game Song pulang dari tempat kerjanya, Lee Ju-won langsung menghujani dengan berbagai pertanyaan dan tuduhan. Namun mengingat hubungan ayah dan anak yang selama ini tidak pernah akur, Game Song justru merasa heran dengan sikap dan pertanyaan yang dilontarkan oleh sang ayah. Meski sempat dilanda kecurigaan, Lee Ju-won akhirnya memilih untuk percaya bahwa putranya tidak akan berkhianat. Karena itu, ia memutuskan untuk menyerang Gu Bong-san terlebih dahulu sebelum dirinya didahului oleh Gu Bong-san. Serangan tersebut membuat Gu Bong-san kesulitan untuk melakukan perlawanan dan di tengah gempuran yang terjadi, salah satu anak buah Gu Bong-san tiba-tiba memutuskan untuk berkhianat hingga tak lama kemudian Lee Ju-won datang dan langsung menghampiri Gu Bong-san hingga akhirnya setelah semuanya berakhir, anak buah Gu Bong-san yang berkhianat itu menghubungi seseorang. Ternyata orang yang ia hubungi tiada lain adalah Yongdo. Ia hanya menyampaikan bahwa Gu Bong-san telah tiada, namun muncul satu pertanyaan besar, yakni mengapa Yongdo terlibat dalam semua ini. Setelah itu, Gi Jun mendatangi Song Wan dan memintanya melacak sosok yang sebelumnya telah mencelakainya. 살 기회를 주는 거지. 춘석이랑 병호 형은. Tak lama kemudian, Gi Jun dan Song Wan mendatangi tempat kejadian perkara tewasnya Gu Bong-san. Kematian tersebut membuat Song Wan heran terhadap Lee Ju-won karena menurutnya Lee Ju-won tidak biasanya bertindak sejauh itu. Mendengar hal tersebut, Gi Jun menanggapi bahwa sifat manusia dapat berubah kapan saja demi meraih sesuatu yang sangat diidamkan. 지키고 싶은 게 있는 거지. Sepulangnya dari lokasi tersebut, Gi Jun bertemu dengan Lee Ju-won di sebuah tempat. Di sana, Lee Ju-won mengungkapkan bahwa seluruh kekacauan ini sebenarnya bukan dimulai oleh Gi Jun, melainkan oleh seorang polisi korup yang tiada lain adalah Yongdo. 부회장을 죽인 것처럼. Tak berhenti sampai di situ saja, Lee Ju-won juga menceritakan awal mula perubahan Yongdo. Pada waktu itu Yongdo direkrut oleh atasan Lee Ju-won hanya untuk memberikan informasi seputar kepolisian. Namun seiring berjalannya waktu, sifat aslinya mulai terlihat. Yongdo memanfaatkan masalah yang dialami Lee Ju-won maupun mendiang Gu Bong-san untuk memeras uang demi keuntungan pribadinya. 기준은 네가 예전이나 지금이나 Tak hanya itu, Yongdo juga memperkenalkan penerus sah perusahaan Ju-won yang tiada lain adalah Game Song. 각오는 되셨습니까? Di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda, Yongdo bertemu dengan Game Song untuk menyuruhnya segera memutuskan rencana yang selama ini Game Song ingin jalankan. Tapi karena Game Song saat ini masih berpikir, dia pun meminta waktu beberapa hari lagi. 시간이 좀 더 필요합니다. 그렇게 호락호락하신 분이 아닙니다. Usai pertemuan tersebut, Yongdo yang semula berniat beristirahat tiba-tiba menerima panggilan dari Lee Ju-won yang memintanya untuk segera datang menemui Lee Ju-won pada malam itu. 네, 회장님. Tepat ketika Yongdo akan masuk ke dalam mobil, ia tiba-tiba diserang oleh Gi Jun dari belakang. Hingga tak lama, Gi Jun diserang oleh seseorang yang membuatnya harus kehilangan jejak Yongdo. Tak ingin kehilangan jejak Yongdo begitu saja, Gi Jun meminta Song Wan untuk melacak keberadaan Yongdo dan sebagai gantinya, Gi Jun berjanji tidak akan pernah menemuinya lagi. 먹을 거 못 먹을 거 내가 기가 막히게 가려먹거든. 응? 기석이 일은
먹어도 되는 걸로 보였나 봐. Siang harinya, Lee Ju-won yang hendak akan menghadiri rapat justru dibuat murka ketika Game Song berniat ikut bersamanya. Hal itu memancing amarah Lee Ju-won karena ia tidak yakin jika putranya mampu mengelola bisnis ini, di mana pernyataan itu membuat Game Song marah sehingga menunjukkan surat penggeledahan yang sebentar lagi akan dilakukan kepada Lee Ji-won. 야, Entah apa yang terjadi setelah pertempuran tersebut, karena saat ini Game Song datang ke rapat perusahaan milik ayahnya yang hal itu membuat sebagian rekan bisnis memilih untuk membatalkan kontrak kerjasama. 아무도 없다고. Keputusan para rekan bisnis itu justru berujung tragis, di mana tewasnya salah satu dari mereka membuat pihak-pihak yang sebelumnya berniat meninggalkan rapat memilih tetap duduk dan mau tak mau menerima penerus baru perusahaan tersebut. 본인 손에 더러운 거 묻히는 거 싫어하셨는데 못들어 안 일어나고. Demi melacak keberadaan Yongdo, Songwan kembali mengandalkan tim ruang obrolan untuk mencari jejaknya. Namun sayang, upaya tersebut rupanya telah disadari oleh Yongdo, sehingga untuk mengelabui Songwan dan Gijun, Yongdo pun sengaja menyuruh orang lain mengendarai mobilnya dan menuju ke suatu lokasi. Tim ruang obrolan yang tidak menyadari bahwa orang di dalam mobil tersebut bukanlah Yongdo, tanpa curiga mengirimkan lokasi tempat mobil itu berhenti kepada Gijun. 야, 찾았다, 경찰. 끝내야지. Setibanya di lokasi, Gijun mulai menyadari bahwa dirinya telah terjebak karena saat ini ia tidak bertemu dengan Yongdo, melainkan orang lain, sehingga beralih pada Lee Ju-won, dia yang saat ini sedang duduk sendirian, tiba-tiba dihampiri oleh Yongdo yang langsung mengeluarkan sebuah pisau dari jaketnya. Tak ingin kalah dengan itu, Lee Ju-won lantas mengeluarkan pistol dari balik badannya. Tak lama setelah itu, Gijun tiba di lokasi dan mendapati tubuh Lee Ju-won sudah tak bernyawa. Dan di waktu yang bersamaan, sejumlah polisi datang ke tempat kejadian dan langsung menetapkan Gijun sebagai tersangka atas pembunuhan terhadap Lee Ju-won karena Gijunlah satu-satunya orang yang ada di TKP ketika para polisi datang ke sana. Tuduhan tersebut membuat Gijun harus ditahan di kantor polisi. Di sana ia sempat berbicara dengan Yongdo yang membuat sejenak Gijun sadar bahwa rangkaian kematian yang menimpa tokoh penting akhir-akhir ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh Yongdo seorang. 궁금하지 않아? 나 말고. Beberapa saat kemudian, Gijun dibawa oleh polisi korup ke terowongan. Hal itu mereka lakukan demi bisa membunuh Gijun. Tapi apa yang terjadi? Meski satu lawan banyak, Gijun tetap saja mampu mengalahkan mereka hingga akhirnya berhasil keluar dari mobil tersebut. Dan tak lama setelah itu, salah satu polisi korup datang berniat akan menghabisi Gijun. Beruntung, Songwan datang tepat waktu hingga berhasil menyelamatkan Gijun, yang kemudian Songwan memberitahu Gijun jika dirinya akan pergi ke luar negeri sebelum nantinya akan dijadikan target selanjutnya oleh Yongdo. 나한테 불똥 튀기 전에 당분간 해외 나가 있을 거야. 뭔 말인지 알지? 빨리 가. Sementara untuk Game Song sendiri, saat ini dirinya sedang mendengarkan sebuah rekaman pembicaraan antara Yongdo dengan mendiang sang ayah, yang mana hal itu membuatnya sangat kesal, karena ternyata Yongdo lah yang telah berbohong bahwa yang membunuh ayahnya bukanlah Gijun, melainkan Yongdo itu sendiri. Game Song yang merasa dihianati pun lantas mengirimkan beberapa petugas pajak untuk melakukan penggeledahan terhadap kantor polisi yang dipimpin oleh Yongdo.
야, 하나도 남기지 말고 차영도가 좀 안 하면 당신들이 피해보는 거예요. Kabar digeleddahnya kantor polisi telah sampai ke telinga Yongdo. Hal itu tentu membuatnya marah sehingga langsung menghubungi Gamesong untuk meminta penjelasan. Namun bukannya mendapat apa yang Yongdo inginkan, dia malah dibuat kebingungan tatkala Gamesong mengetahui jika yang menghabisi Lee Ju-won bukanlah Gi-jun, melainkan dirinya sendiri. 나서 얘기 좀 합시다 우리. 응? 가능하다면 Sebelum lanjut, kita akan dibawa mundur ke 8 bulan yang lalu. Pada saat itu, Gamesong menghampiri Yongdo dan memberi kahukan jika dirinya ingin mengambil alih 2 perusahaan bagaimanapun caranya, sehingga demi mencapai keinginan yaitu, Gamesong berencana akan menghabisi Gisok terlebih dahulu dengan memanfaatkan kebencian Junmo terhadap Gisok. Hal itu Gamesong lakukan agar semua rencananya tidak diketahui oleh siapapun. 제 방식대로 할까요? Meski saat ini Gamesong berada di rumah duka, perintahnya untuk menjadi satu-satunya orang paling berkuasa tetap berjalan. Bahkan ia menyuap asisten Song-wan dengan bayaran tinggi agar membunuh bosnya sendiri. 뭐 이런 거 이름 바꿔줘야 되는 거 아닙니까? 덫을 놓는 거지, 새끼야. Si asisten yang telah dibutakan oleh uang pun memilih berkhianat dan menerima pekerjaan itu tanpa memikirkan kembali segala kebaikan yang selama ini diberikan Song-wan kepadanya. 넌 또 뭘? Meski bertubuh sangat kecil, pembunuh tersebut memiliki tenaga luar biasa hingga mampu membuat Song-wan kesakitan, dan tepat setelah berhasil menyelamatkan diri, Song-wan langsung meminta bantuan kepada si asisten yang padahal dia sekarang telah berbelot dan berkhianat. 나 수건한테 좀 아까 Kematian Song-wan segera dilaporkan oleh si asisten kepada Gamesong. Mendengar kabar itu, Gamesong merasa sangat lega karena satu persatu orang yang selama ini menjadi penghalang ambisinya untuk naik ke puncak kekuasaan telah tiada, dan kini hanya tersisa satu orang lagi, yakni sang dewa perang yaitu Gi-jun. 심성은 정리했습니다. 수고했어요. Sementara di tempat lain, kita akan diperlihatkan kepada Gi-jun yang saat ini berada di bangunan kumuh, di mana kedatangannya ke sana ialah ingin mencari keberadaan Yongdo, namun bukannya bertemu dengan orang yang dimaksud, ia malah dipertemukan dengan si pembunuh bayaran asal Jepang, sehingga inilah yang terjadi. Sebisa mungkin Gi-jun berusaha melawan setiap serangan yang dilancarkan, meskipun yang dihadapinya adalah seorang pembunuh kelas kakap, tak membuat Gi-jun merasa gentar, justru menjadikannya semakin kuat hingga mampu menghabisi si pembunuh bayaran tersebut. Setelah itu, kemudian ia mendatangi Yongdo di lantai paling atas. Di sana Yongdo yang ternyata sudah siap akan kedatangan Gi-jun pun langsung melancarkan satu tembakan hingga mengenai pundak Gi-jun. Tidak hanya itu, Yongdo juga menceritakan bahwa yang menghabisi adiknya bukanlah Junmo, melainkan Gamesong. Mendengar itu, Gi-jun sama sekali tidak peduli dan langsung melakukan penyerangan saat itu juga. Selesai menghabisi satu target, Gi-jun kemudian melanjutkan pembalasannya untuk menghabisi target selanjutnya. Namun dikarenakan Gi-jun masih menghormati Lee Ju-won, dia pun memilih untuk menunda pembalasannya. 내일이 발인인가? 그때까지 죽지 말고. Setelah itu, Gi-jun menghampiri Hae-bun dan memberikan sebuah flashdisk berisikan bukti kejahatan yang dilakukan oleh Gamesong. Ia juga meminta kepada Hae-bun untuk berhenti membantunya karena ia tak ingin jika Hae-bun menjadi korban selanjutnya, karena sebagian dari orang yang membantunya selama ini selalu berakhir dengan sebuah kematian. 누군가 살아서 마무리가 줘야지. Di lokasi yang berbeda, Gamesong meminta atasan di tempat kerjanya untuk memimpin sementara perusahaan Bongsan sebelum dirinya dilantik nanti, yang meskipun permintaan tersebut sedikit aneh, ia tetap menerimanya begitu saja. 자네 말대로 한다고 치자.
Singkat cerita, hari yang dinanti Game Song selama ini akhirnya tiba, hari di mana ia dilantik secara resmi menjadi penerus perusahaan Juwon sekaligus Bongsan. Namun kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama, tatkala sebuah berita yang menunjukkan sifat asli Game Song tersebar luas yang membuat seluruh rekan kerjanya memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersamanya. 일단 가시죠. 아주 인상적이야. Dengan adanya berita tersebut, membuat salah satu tamu yang ada di sana terus mengolok-olokkan Game Song hingga membuatnya sangat marah. 비용신? 미친 도라이사. Melihat hal itu, Choi langsung menghentikannya karena tak ingin perbuatan Game Song semakin memperburuk situasi saat ini. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya karena sebelumnya ia sangat mempercayai Game Song untuk menjadi penerus perusahaan Juwon. Satu hari kemudian, Gi Jun datang ke gedung yang sama dengan Game Song, di mana maksud dan tujuannya ke sana hanya ingin menuntaskan balas dendam atas kematian sang adik. Namun untuk masuk ke dalam, Gi Jun tentu harus melewati penjagaan ketat para penjaga. Di tengah pertarungan itu, Choi datang menghentikan mereka semua dan menyuruh seluruh penjaga untuk pergi. Di sana, Choi menyuruh Gi Jun agar berhenti melakukan balas dendam. Sayangnya, Gi Jun yang saat ini masih diliputi kemarahan atas kematian sang adik, dia pun memilih untuk tetap fokus pada tujuannya. 내가 모시겠습니다. Sangat mudah bagi Gi Jun untuk mengalahkan Choi yang di tengah kondisi sekarat. Choi menyuruh Gi Jun untuk segera pergi dan menyelesaikan balas dendamnya. Tanpa berlama-lama, Gi Jun langsung tancap gas menuju ke gedung yang ditempati oleh Game Song saat ini. Namun, baru saja tiba, Gi Jun langsung mendapatkan satu tembakan yang mengenai tubuhnya. 죽어야 끝나. 하지 마요. Sebelum ke tujuan utama, Gi Jun terus memberikan berbagai pertanyaan kepada Game Song terkait beberapa hal yang membuat Game Song berubah menjadi seperti ini, di mana setelah semua pertanyaan yang diberikan sudah cukup mengobati rasa penasarannya, Gi Jun pun langsung melakukan hal yang seperti ini. Setelah semuanya berakhir, Gi Jun kembali pulang ke perkemahan. Di sana ia melihat bayangan mendiang sang adik yang wajahnya nampak bahagia karena akhirnya Ji Sok bisa berbicara dengan sang kakak serta bisa mewujudkan keinginannya yang ingin hidup bebas seperti sekarang. Tamat.